Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, seperti biasa, kembali lagi akan saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan demi kebaikan kalian masing-masing. Siswa dan siswi semuanya, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Semoga di pertemuan yang ke-10 ini kalian semua sudah bisa memahami informasi materi yang sudah saya jelaskan, khususnya di semester genap ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi seputar teks biografi. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan untuk kalian semuanya yaitu tentang KD, menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Adapun peta konsep yang nantinya saya jelaskan lebih lengkap, yaitu ada 2 peta konsepnya. Yang pertama nanti akan membahas tentang pola penyajian teks biografi. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah menyajikan isi teks biografi. Jadi kalian mulai fokus dari sekarang untuk menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir agar kalian semuanya bisa memahami seluruh informasi yang saya jelaskan. Baiklah siswa dan siswi, akan saya mulai jelaskan dari sekarang. Silahkan semuanya untuk tetap fokus dan siap menyimak tayangan video saya ini. Sebagai pengantar terlebih dahulu, ada informasi sederhana yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya. Membaca teks, khususnya teks biografi, perlu dilakukan secara teliti, cermat, dan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar kamu atau kalian
memperoleh pemahaman secara maksimal. Teks biografi dapat dipahami dengan interpretasi terhadap teks secara tepat. Hal ini bermanfaat khususnya ketika kita diminta untuk menceritakan kembali isi teks biografi kepada orang lain. Dengan cara itu, pembaca atau pendengar menjadi lebih jelas terhadap pemahaman pendengar atau pembaca terhadap sang tokoh menjadi lebih jelas. Baiklah siswa dan siswi semuanya, sekarang kita masuk ke penjelasan poin yang pertama dalam peta konsep tadi, yaitu seputar pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi dapat kalian lihat dalam 4 hal, yakni yang pertama, alur. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, gaya penulisan. Yang keempat, fokus penceritaan. Ini adalah 4 pola penyajian teks biografi. Yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu persatunya seputar pola penyajian teks biografi ini. Yang pertama, alur. Alur cerita adalah rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita atau secara khusus dari biografi. Alur cerita dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada alur maju. Artinya, rangkaian peristiwa dikisahkan dari masa yang berjalan teratur sesuai dengan urutan kejadian. Yang kedua, alur mundur. Artinya, menceritakan tentang masa lalu yang memiliki klimaks di awal cerita dan tidak sesuai dengan urutan kejadian. Kemudian yang ketiga, alur sorot balik. Artinya, mendahulukan akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Sedangkan alur yang keempat, yaitu alur maju mundur atau yang kita kenal dengan alur campuran. Artinya, alur cerita diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lalu sampai menyelesaikan banyak tokoh sebelum kembali lagi ke awal. Ini adalah tentang alur. Yang berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Macam-macam sudut pandang yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Artinya, penulis merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Artinya, penulis mengisahkan tentang cerita orang lain dengan menyebut kata ganti dia, ia, atau beliau. Dalam teks biografi, biasanya sudut pandang orang ketiga inilah yang digunakan.
Yang ketiga, gaya penulisan. Dalam teks biografi, gaya penulisan yang digunakan adalah deskriptif naratif. Yang keempat, fokus penceritaan. Fokus penceritaan dalam biografi tergantung dari apa yang membuat tokoh tersebut terkenal. Misalnya dengan menyebutkan berbagai prestasi yang pernah diraihnya selama hidup. Itulah penjelasan sederhana seputar pola penyajian teks biografi. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang langkah-langkah menyajikan teks biografi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyajikan teks biografi antara lain: yang pertama, tentukan teks atau buku mengenai tokoh yang hendak dibaca. Yang kedua, bacalah buku tersebut sampai selesai dengan cermat. Yang ketiga, berilah catatan-catatan yang hendak digunakan untuk menguraikan teks. Yang keempat, tulislah pokok-pokok kejadian dalam buku tersebut. Yang kelima, kembangkan kalimat yang sudah ditulis pokok-pokoknya ada pada poin nomor 4 dalam bentuk paragraf. Yang keenam, tentukan pendapatmu atau penilaianmu tentang karya tersebut secara terperinci dan objektif. Yang ketujuh, identitas buku harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Yang kedelapan, sutinglah tulisanmu menggunakan struktur dan kaidah teks biografi. Kesembilan, berilah ulasan secukupnya. Yang ke-10, ceritakan kembali isi teks biografi secara lisan dengan bahasamu sendiri. Ya, inilah 10 langkah dalam menyajikan isi teks biografi. Semoga kalian bisa memahami informasi tersebut. Baiklah siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan untuk kalian semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kiranya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.